Ya, itulah pendapat dari masyarakat. Pemirsa, rencana kenaikan tarif ojek online ini sudah memasuki kajian tahap akhir dan aturan baru akan segera diresmikan dalam waktu dekat. Dan rencana ini pun menuai pro dan kontra karena menyentuh langsung kepentingan tiga pihak utama, yakni mitra pengemudi, konsumen, dan juga perusahaan aplikasi. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama analis ketenagakerjaan Timbul Siregar. Mas Timbul, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan ekonom Selamat Universitas malam. Paramadina, Pak Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, apa kabar? Kabar baik, Mas Iqbal. Baik, semoga selalu sehat teman-teman. Namun sebelum kita berbincang ya, pemerintah berencana menaikkan tarif ojol hingga 15% pemirsa demi menyesuaikan biaya operasional dan juga melindungi penghasilan dari para driver. Nah, di satu sisi driver ini diharapkan dapat menerima pendapatan yang lebih layak dan stabil. Namun di sisi lain ada kekhawatiran akan kenaikan biaya transportasi dan juga layanan pesan antar yang ujung-ujungnya berdampak pada menurunnya order ke UMKM dan penurunan jumlah penumpang. Nah, kenaikan ini sendiri pemirsa kami akan memberikan gambaran kepada Anda ini menggunakan sistem zonasi ya, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini dan infrastruktur di tiap daerah yang tentu saja berbeda. Kami hadirkan berikut adalah perbandingan antara aturan yang sudah ada sebelumnya, landasan hukumnya adalah keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 564 tahun 2022 dan juga aturan atau nominal setelah nanti dinaikkan. Kita akan hadirkan di zona 1 pemirsa. Zona 1 ini meliputi Sumatera dan di Pulau Jawa, terkecuali Jabodetabek dan Bali. Nah, sementara itu zona 2 meliputi kawasan Jabodetabek, zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kita akan melihat terlebih dahulu di zona 1 ya, batas bawah dan juga bawah atas. Kita akan kembali ke zona 1 terlebih dahulu. Ini kenaikan atau di aturan sebelumnya di zona 1 ini menurut keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 564 tahun 2022. Jika sebelumnya menurut keputusan tersebut ini batas bawahnya mulai dari Rp1.850 per kilometer. Nanti jika diterapkan kenaikan akan menjadi Rp2.127 per kilometer. Sementara itu di batas atasnya sebelumnya ini Rp2.300 per kilometer nanti tarifnya. Sementara itu setelah nanti jika jadi dinaikkan tarifnya ini bisa mencapai Rp2.645 per kilometer. Itu gambaran kenaikan tarifnya. Sekarang kita akan lihat zona 2. Kami akan berikan gambaran kepada Anda. Zona 2 ini adalah termasuk wilayah kawasan Jabodetabek. Batas bawah sebelumnya dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.990 per kilometer. Batas atasnya mulai dari Rp2.700 per kilometer menjadi Rp3.105 per kilometer. Jadi bisa dihitung sendiri dan juga dikali-kalikan jika Anda mungkin terbiasa menggunakan aplikasi ojek online sehari-harinya dikalikan berapa kali dalam sebulan Anda menggunakan ojek online tersebut. Kita lihat zona 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dari Rp2.100 per kilometer menjadi Rp2.415 per kilometer. Dan batas atasnya dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.990 per kilometer. Jadi itu hitung-hitungannya pemirsa. Semoga Anda sudah bisa mendapatkan gambaran jika nanti memang kebijakan ini akhirnya diresmikan karena sekarang sudah mencapai tahap akhir. Saya ingin ke Mas Timbul terlebih dahulu. Mas Timbul, ini kan saling membutuhkan ya, mulai dari konsumen, kemudian mitra pengemudi, sampai perusahaan aplikator. Pemerintah berperan penting di sini untuk memediasi supaya semua bisa terjembatani kepentingannya. Nah, apakah rencana kenaikan tarif hingga 15% ini memang sudah menyentuh akar masalahnya, yakni kesejahteraan driver? Jadi tentunya rencana ataupun gagasan untuk menaikkan ini juga harus dilihat dalam kondisi saat ini ya, bahwa daya beli menurun ya, konsumsi masyarakat kita kan di kuartal pertama juga menurun ya. Nah, kemudian PHK artinya kalau dalam kondisi saat ini daya beli menurun dinaikkan itu potensi terjadinya penurunan permintaan dan akhirnya ordernya itu berkurang, ya mereka banyak yang akhirnya tidak mendapatkan penerimaan yang relatif seperti sekarang misalnya, dan karena ya ordernya menurun. Nah, ini yang tentunya harus dipertimbangkan. Kalau dinaikkan akhirnya permintaannya berkurang, artinya akan terjadi orang ojol itu, pengendara ojol di rumah, yaitu kan pengangguran juga. Nah, kemudian juga tentunya menaikkan kesejahteraan itu tidak, alternatifnya hanya satu dengan kenaikan tarif ini. Ya, menurut saya coba digagas pemerintah lebih tegas terkait dengan komposisi 90-10 yang selama ini kan juga dijanjikan oleh DPR gitu ya. Pemerintah harus tegas, kalau 80-20 sekarang
kita mulai dengan 90-10 dan kemudian kita harus gagas juga bagaimana kesejahteraan itu dilakukan dengan instrumen jaminan sosial. Di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2021 pasal 31, pasal 34 itu dengan sangat jelas. Pekerja ojol ini wajib didaftarkan ke BPJS Tenaga program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Pasal 34-nya aplikator harus memastikan mereka itu terdaftar. Faktanya ada regulasi hukum positifnya. Faktanya banyak yang belum didaftarkan. Kalau kita baca perjanjian kemitraan antara pekerja ojol dengan aplikator, itu tidak muncul regulasi itu. Nah, ini kan yang akhirnya ketika terjadi kecelakaan, terjadi permasalahan, pekerja itu tidak terlindungi di BPJS Tenaga Kerjaan. Nah, kemudian juga tentunya mensejahterakan ojol ini ya. Kalau kita baca pasal 1 angka 31 Undang-Undang 13 2003 dengan sangat jelas yang menjadi subjek disejahterakan oleh pemerintah itu pekerja di dalam hubungan kerja dan pekerja di luar hubungan kerja. Contoh pekerja di luar hubungan kerja adalah pekerja ojol ini, pekerja kemitraan. Nah, menurut saya tentunya harus ada instrumen APBN, APBD untuk mendukung ini. Saya berkali-kali bilang bantuan subsidi upah itu harusnya menyasar kepada pekerja ojol ini sehingga mereka menjadi subjek yang betul-betul disejahterakan, tidak hanya pekerja di dalam hubungan kerja. Nah, jadi artinya banyak faktor lain yang sebenarnya mempengaruhi kesejahteraan ya, bukan hanya karena kebijakan menaikkan tarif ini lantas serta-merta menaikkan kesejahteraan. Saya ingin ke Pak Wijayanto terlebih dahulu, Mas Timbul, mohon ditahan sebentar. Nah, tadi dikhawatirkan ada order yang menurun. Nah, kalau Pak Wijayanto, apakah dengan ini pertanyaannya kemudian adalah karena pengguna ojol terbesar itu kan kalangan menengah ke bawah. Nah, ini nanti dampaknya akan seperti apa jika kebijakan ini memang benar-benar diterapkan? Apakah memang kalangan menengah ke bawah yang selama ini bergantung pada ojol ini akan sangat terdampak? Ya, saya melihat industri ini adalah industri yang secara ekosistem itu belum mature gitu ya. Ini adalah inovasi baru, ada begitu banyak hal yang masih mencari bentuk. Dan beberapa poin yang tadi didiskusikan itu memang merupakan variabel-variabel yang perlu kita bahas. Tetapi begini, kita juga harus lihat bahwa ini kan private ya, ini adalah produk inovasi. Jadi peran pemerintah itu idealnya adalah menjadi fasilitator, kemudian mempertemukan para pelaku, kemudian menyusun regulasi yang tidak mengekang tapi mengarahkan kepada sesuatu yang win-win bagi semua. Kita juga harus lihat gitu ya. Pertama tadi Mas Iqbal menyebutkan apakah pengguna tidak keberatan kalau ini dinaikkan. Bagi sebagian pihak yang menggunakan ini setiap hari untuk bekerja pasti akan keberatan, terutama mereka yang dari kalangan menengah bawah atau satu keluarga yang punya 4 anak yang semuanya ke sekolah pakai ojol. Jadi memang kita harus pertimbangkan masa-masa. Harus ada studi yang mendalam tentang willingness to pay, tentang ability to pay. Jadi saya cenderung memandang kebijakan itu apapun bentuknya, asal secara teknokrasi itu dilakukan dengan benar, insya Allah ini akan win-win bagi semua. Saya ingin kita semua belajar dari industri Telkom. Kebetulan saya di industri ini sejak puluhan tahun yang lalu. 10-20 tahun yang lalu ini industri yang sangat buruk. Semua stakeholder itu menderita. Pelaku, pemegang saham, user, vendor, karyawan gitu ya. Tapi kemudian yang dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan, memfasilitasi supaya terjadi konsolidasi, memfasilitasi supaya tidak terjadi perang harga, perang tarif, perang iklan yang ini membunuh seluruh pelaku. Dulu internet dan layanan telepon di Indonesia itu yang terburuk di Asia Pasifik, tapi harganya yang paling murah. Nah, sekarang semuanya sudah membaik. Jadi pembelajaran yang penting dari sektor telco itu saya rasa pantas untuk coba kita terapkan di sini. Pemerintah hadir memberikan fasilitasi, kemudian mendorong dengan regulasi, tapi jangan sampai pemerintah mengeluarkan angka. Misalnya tarif naik 15%. Kemudian komisi turun 10%. Saya rasa ini di ranah swasta untuk menentukan itu. Karena kalau pemerintah salah jadi bukan menyebut pemerintah angka, begitu. Harus dari pihak aplikator atau perusahaannya, Pak Wijayanto.
Jadi difasilitasi oleh pemerintah untuk mengarah kepada sesuatu yang win-win. Ini banyak terjadi di berbagai sektor. Telco merupakan contoh konkret. Nah, kalau ditentukan secara sepihak tanpa pertimbangan massa, tanpa studi yang mendalam, dan tanpa berkonsultasi dengan aplikator, jangan-jangan ini akan merugikan beberapa pihak. Oke. Sekarang kita Pak lihat Wijayanto, ya, tapi bukankah keputusan pemerintah ini diambil karena selama ini itu tidak kunjung menemukan titik temu, Pak? Berkali-kali mediasi ya dilakukan antara teman-teman driver yang sudah berdemo dengan perwakilan dari perusahaan aplikator. Tidak pernah ada titik temu, akhirnya pemerintah harus turun tangan untuk menetapkan angka itu, Pak Wijayanto. Ya, saya rasa perlu dicoba terus, perlu dibuat framework pembicaraan, perlu dibuat target, perlu dibuat survei, perlu dibuat poin-poin yang akan dibahas yang konkret. Saya rasa peluang masih sangat terbuka. Jangan terlalu terburu-buru menetapkan angka sehingga industri yang sangat penting yang berdampak bagi banyak pihak, tidak hanya pekerja yang langsung driver, tapi juga pengguna, tapi juga bisnis-bisnis UMKM yang selama ini terbantu, itu akan terdampak. Jadi intinya pemerintah memfasilitasi, mengarahkan supaya ada kesimpulan, perlu ada basis yang mendalam, yang robust gitu ya, study tentang willingness to pay, ability to pay. Kemudian dari situ saya rasa bisa mengarah kepada satu. Jadi harus terus diupayakan ya, bisa dengan belajar dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya dengan tantangan yang juga berat. Ini adalah sektor yang teramat penting kalau kita mengambil keputusan secara terburu-buru. Ini adalah sektor yang mempekerjakan banyak pihak, yang merupakan hub antar puluhan juta unit bisnis, UMKM, user, dan lain sebagainya. Saya rasa kita perlu hati-hati dan perlu mengedepankan diskusi, perlu menomorsatukan teknokrasi yang robust. Oke, masalahnya sudah beberapa kali mediasi dilakukan ya. Mas Timbul, kalau kita melihat kan ini angkanya sudah ditetapkan. Tadi sebaiknya ditempuh jalan, jangan langsung ditetapkan oleh pemerintah, tapi diskusi lagi dibangun oleh pihak aplikator. Tapi kalau kita melihat ini kan ada driver yang juga menyampaikan keluhannya. Selama ini cenderung merugikan driver dibandingkan konsumen atau pihak aplikator misalnya. Nah, apakah penempatan angka jalan tengah solusi yang disiapkan oleh pemerintah dengan menetapkan tarif itu menurut Anda bisa menjadi jalan keluarkah atau solusi untuk kesannya untuk menghindari tanggung jawab terhadap driver? Ya, kalau menurut saya kembali ya bahwa harus dilihat dari helikopter view ya, dari berbagai sudut ya. Kalau dinaikkan konsumen itu nanti bisa beralih, dia tadinya mau naik ojek online tapi dia naik Transjakarta misalnya untuk di Jakarta ya, sehingga kan ordernya turun gitu. Nah, ini yang memang harus diperhatikan, dan menurut saya kembali ada beberapa alternatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan gitu, tidak dengan solusi menaikkan tarif. Nah, pemerintah menurut saya harus tegas, justru nama juga pemerintah, eksekutif, regulator yang meregulasikan, dan harus dikaitkan. Tadi di Komnas HAM juga banyak menemukan, dan ini juga yang harus kita kaitkan bahwa subjek yang disejahterakan pemerintah selama ini kan hanya pekerja formal, dan pekerja formal. Pekerja informal yang salah satu bagiannya adalah pekerja kemitraan itu abai, lalai untuk atur untuk diciptakan kesejahteraan buat mereka. Nah, jadi tentunya menurut saya kembali bahwa kenaikan ini akan kontraproduktif gitu. Dan apa yang diharapkan sejahtera malah mungkin nanti akan terjadi kontraproduktif yang akan menjadikan justru lebih menurunkan pendapatan si pekerja ojol ini. Nah, pemerintah harus tegas, nggak bisa dia membiarkan terus-menerus. Di sidang International Labour Conference 113 kemarin Juni, pemerintah mungkin menghadiri pertemuan di Geneva itu untuk pekerja-pekerja ojol ini. Tetapi apa tindak lanjutnya gitu. Nah, saya mendengar memang pemerintah rencananya kan mau memformalisasikan sektor informal. Memformalisasi sektor informal itu kan yang mengatur. Nah, ini yang dijanjikan juga oleh pemerintah. Maksud saya, pemerintah jangan masuk pada area yang terus menjanjikan.
harus direalisasikan. Nah, dia harus mengintervensi dari sisi APBN juga. Tadi saya katakan bahwa mereka adalah kelompok pekerja yang menggerakkan barang dan jasa yang mendukung perekonomian Indonesia yang memang juga harus menjadi subjek yang dilindungi gitu. Oke, sudah saatnya Jangan sampai ke dianggap tahap itu bahwa ya, mekanisme Mas pasar Timbul. terus gitu ya. Nah, artinya pemerintah hadir untuk memberikan kepastian ya. Tujuan hukum itu ada 3 kepastian hukum, ada pemanfaatan dan keadilan bahwa Baik. aplikasi sektor ini memang harus memberikan kepastian juga buat pekerjanya begitu. Oke, kepastian tapi tentunya nanti dibutuhkan pula diskusi yang terus-menerus ya. Cuman kalau bisa jangan terlalu lama kita harapkan karena tentunya ini semua terpengaruh dari kebijakan ini. Butuh ketegasan, itu dia. Terima kasih Mas Timbul, Pak Wijayanto, waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan nanti perbincangan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.